Hai guys, selamat tahun baru ya. Semoga di tahun 2025 ini kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga kita juga diberikan kesehatan, rezeki lancar, dan yang pasti semoga di tahun 2025 ini kalian mendapatkan jodoh. Oke guys, tidak banyak berubah. Di video kali ini, Mimin kembali akan menceritakan sebuah cerita film horor terbaru yang berjudul Rilisan tahun 2024. Menceritakan tentang Ellen yang sering mengalami mimpi aneh dan mengerikan. Di mana di dalam mimpi-mimpi itu, dia melihat sosok tinggi besar bertaring yang mencoba menggapai dirinya. Namun dari beberapa mimpi itu, Ellen berhasil lepas. Mimpi itu terasa aneh sekaligus menjadi tanda tanya besar. Apakah ini suatu pertanda buruk akan terjadi, ataukah mimpi tersebut hanya sebuah bunga mimpi semata? Sebagai informasi di sini Mimin tidak akan menceritakannya secara detail guys. Hanya memberikan poin-poin penting saja, mengingat film ini belum tayang di Indonesia. Dan jujur saja film ini cukup rumit ya. Kita dituntut untuk sedikit berpikir keras agar bisa tahu jalan ceritanya secara utuh. Dan konten ini hanya sedikit memberikan penjelasan dalam filmnya. Oke guys, kita langsung saja ke cerita filmnya. Diperlihatkan dalam mimpinya Ellen begitu sangat ketakutan, berdoa meminta perlindungan kepada Tuhan. Hey Michael. Lalu tak lama terdengar ada suara bisikan yang berkata, "Datanglah padaku." Suara itu seperti jawaban dari doa yang Ellen panjatkan. Ellen mengikuti ke arah suaranya berasal. Dan di sana dia melihat sesosok bayangan hitam yang mengajak dia berbicara dengan dialek bahasa kuno dari Jerman. Ellen seperti terkena oleh sihirnya. Dia mengikuti ucapan dari sesosok mengerikan tersebut. Lalu tiba-tiba sesosok itu mencekik lehernya. Ellen langsung terbangun dari tidurnya dengan napasnya yang masih ngos-ngosan. Dan Thomas yang melihatnya pun merasa khawatir, lalu mencoba untuk menenangkan Ellen. Ellen menceritakan soal mimpi buruk itu. Dia takut kalau mimpi tersebut adalah sebuah pertanda buruk. Ternyata diketahui juga kalau Thomas dan Ellen baru saja menikah dan mereka masih dalam rangka berbulan madu. Pagi itu Thomas kembali ke kantornya untuk hari pertama bekerja setelah liburan bulan madu. Setibanya di sana, tugas baru sudah menanti. Atasannya meminta Thomas untuk pergi ke Transilvania untuk mengurus penjualan sebuah properti. "Kamu akan bertemu dengan Orlok, pemilik kastil itu," ujar atasannya. "Dia meminta perusahaan kita untuk menjual kastilnya. Tugas ini mendesak, jadi jangan menunda-nunda, kamu harus segera berangkat." Thomas segera mengabari Ellen tentang tugas ini. Namun Ellen menolak dan memintanya untuk tidak pergi. Dia masih terbayang-bayang oleh mimpi buruknya, di mana dia melihat Thomas meninggal dan penampakan mengerikan lainnya. "Aku merasa ini bukan sekedar mimpi buruk biasa Thomas," kata Ellen dengan penuh nada kekhawatiran. Meskipun begitu, keputusan sudah dibuat dan Thomas harus tetap pergi. Sementara itu di tempat lain, seorang pria tua tanpa busana terlihat berdiri di tengah lingkaran dengan simbol-simbol iblis. Api kecil berkobar di sekeliling lingkaran, memancarkan cahaya temaram yang menyeramkan. Pria itu melafalkan mantra dalam bahasa asing dengan suara yang dalam, seolah sedang memanggil sesuatu dari dunia lain. Singkatnya, Thomas akhirnya tiba di Transilvania dan langsung menuju ke kastil tempat Tuan Orlok tinggal. Tidak pernah dia duga kastil itu terletak di atas gunung yang terpencil, jauh dari pemukiman warga. Lingkungan sekitar kastil tampak gelap, sunyi, dan seperti tidak ada kehidupan sama sekali. Yang membuat Thomas semakin heran, tidak ada satupun sinar matahari yang mampu menembus ke dalam kastil, meskipun hari masih siang. Walaupun merasa sedikit takut, Thomas berusaha menenangkan dirinya. Dia kemudian disambut langsung oleh Orlok. Orlok yang mengenakan jubah panjang terlihat misterius dan tidak langsung menunjukkan wajahnya kepada Thomas. Kastil itu hanya dihuni oleh 2 orang, Orlok sendiri dan seorang pembantunya. Meskipun sambutan yang diberikan tampak ramah, suasana di dalam kastil tetap saja terasa mencekam.
Thomas tidak bisa menyembunyikan rasa takutnya, apalagi ketika Orlok berbicara, suaranya yang berat dan mengintimidasi membuat Thomas merasa terpojok. Perbincangan intens terjadi antara Thomas dengan Orlok. Pada saat itu Orlok melihat foto Ellen yang kebetulan ada di liontinnya Thomas. Orlok nampak berbeda ketika dia melihat foto Ellen yang terlihat menawan. Dia juga berdoa agar Thomas hidup bahagia dengan istrinya itu. Lalu seiring berjalannya waktu, Thomas banyak menemukan kejanggalan di kastil tersebut. Hingga akhirnya ia menemukan fakta bahwa ternyata Orlok adalah sesosok vampir yang mengerikan. Selain daripada itu, ternyata Orlok juga mulai terobsesi dengan Ellen. Thomas yang terjebak di dalam sebuah ruangan tak bisa berbuat apa-apa ketika Orlok menghampiri dan menggigit tubuh Thomas. Thomas masih bisa selamat dan dia kabur dari kastil itu dengan terjun ke sebuah sungai. Dan untungnya dia berhasil ditemukan oleh para biarawati yang kebetulan melintasi sungai tersebut. Para biarawati tahu kalau Thomas terkena gigitan dari vampir. Mereka pun mencoba untuk mengobati dan mendoakan Thomas. Sementara di rumah, gangguan juga mulai terjadi kepada Ellen. Ellen tiba-tiba jatuh sakit. Dia bertingkah aneh dan tak sadarkan diri. Profesor Franz yang mencoba memeriksa keadaannya. Namun dari hasil pemeriksaan diketahui kalau Ellen bukan sakit karena suatu penyakit, melainkan ada sesuatu yang goib mencoba untuk mendekatinya. Ellen pun menceritakan kalau semua ini berawal dari mimpi buruk yang dialaminya. Mimpi itu terus datang menghampiri hingga membuat Ellen sangat ketakutan. Tapi walaupun Ellen ketakutan, mimpi itu juga memberikan rasa nyaman yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sampai pada saat itu, Profesor Franz belum tahu pasti apa yang terjadi kepada Ellen, tapi dia akan mencoba untuk mencari tahu lebih lanjut. Di sisi lain, Orlok yang terobsesi kepada Ellen, dia berpindah tempat dari Transilvania menuju ke Wisbrok dengan menggunakan perahu demi untuk menemui Ellen di sana. Namun selain ingin menemui Ellen, dia juga membawa sebuah misi, yaitu menyebarkan wabah penyakit melalui ribuan tikus yang nantinya akan disebar di kota Wisbrok. Thomas yang akhirnya sampai di Wisbrok dengan kondisinya yang sudah sangat lemah. Dia akhirnya percaya soal mimpi-mimpi itu yang dialami oleh Ellen. Thomas juga memberitahukan kalau ada vampir yang sangat terobsesi dengan Ellen. Dan vampir itu ingin menemui Ellen. Di lain tempat, kapal Orlok pun tiba di pelabuhan Wisbrok. Namun dengan kapalnya yang sudah hancur, di sana juga terlihat banyak tikus yang keluar dari dalam kapal itu. Pada saat itu warga kota belum menyadari bahwa akan ada ancaman besar yang mengintai Wisbrok. Dan Orlok sudah berada di salah satu tempat yang tidak diketahui keberadaannya. Dari waktu ke waktu, keadaan Ellen semakin tak terkendali. Terkadang dia bersikap seperti bukan dirinya sendiri. Dan tak jarang dia sering berucap sesuatu yang tidak dimengerti oleh orang-orang. Profesor Franz yang mencoba mengusir roh jahat yang merasuki Ellen. Dan untung saja dia berhasil mengendalikan Ellen. Setelah itu, Ellen yang tidak bisa tidur pada malam harinya menemui seorang sahabatnya, yaitu Anna. Ellen meminta kepada Anna untuk menemaninya tidur malam ini. Anna yang merasa Ellen baik-baik saja dan tidak curiga mengiyakan permintaan tersebut. Namun pada tengah malam, di saat semua orang sudah tertidur lelap, dalam mimpinya Ellen terbangun dan di sana dia melihat seseorang yang tak lain adalah Orlok. Yang ternyata dia berhasil menemukan keberadaan Ellen. Rayuan birahi dan bisikan Orlok tidak membuat Ellen tergoda begitu saja. Ellen mencoba membantah setiap ucapan dari Orlok. Ellen sangat mencintai Thomas dan tidak mungkin dia berkhianat kepada suaminya itu. Tapi Orlok berjanji akan membuat Ellen bertekuk lutut di hadapannya. Atas penolakan ini, bersiaplah untuk menerima kengerian yang akan terjadi di Wisbrok.
Lalu Ellen pun terbangun dari mimpinya itu. Namun dia terkejut ketika melihat Anna sudah terkapar di lantai dan tubuhnya digerogoti oleh tikus-tikus. Sementara warga kota pun mulai terinfeksi wabah penyakit yang menyebar melalui tikus-tikus itu dan sudah memakan banyak korban. Pihak dari rumah sakit kewalahan karena virus itu adalah virus baru, jadi tidak ada obat ataupun penawar lainnya yang bisa menyembuhkan. Untuk menghindari serangan wabah, sebagian besar warga kota berpindah tempat menuju ke tempat yang lebih aman. Sementara para dokter dan juga Profesor Franz menemukan keanehan kepada pasien yang meninggal setelah terkena serangan tikus-tikus itu. Ditemukan bahwa di tubuh pasien sama sekali tidak ada darah yang tersisa. Tikus-tikus itu seperti menghisap darah para korbannya. Sebagian dari mereka ada yang percaya kalau tikus itu adalah jelmaan dari vampir. Terutama Profesor Franz yang sudah menyadari sejak dari awal. Kengerian terus berlanjut ketika Orlok mulai menampakkan diri dan menyerang kepada orang-orang. Naas, kedua putra Anna pun menjadi korban dari keganasannya. Anna melihat di depan mata kepalanya sendiri ketika Orlok merenggut kedua anaknya itu. Sementara Ellen tahu kalau Orlok mengincar dirinya. Satu-satunya cara untuk menghentikan Orlok adalah dengan Ellen menyerahkan diri kepadanya. Karena kengerian ini berawal dari penolakan Ellen kepada Orlok. Thomas meminta kepada Ellen untuk jangan gegabah dalam mengambil keputusan. Dia berjanji akan mencari keberadaan Orlok untuk menghancurkannya. Dan pemburuan Orlok pun dilakukan oleh Thomas, Profesor Franz bersama dengan yang lainnya. Sementara itu, dengan berat hati dan penuh pertimbangan, Ellen akhirnya memutuskan untuk menyerahkan dirinya kepada Orlok. Karena hanya ini satu-satunya cara yang bisa menghentikannya. Ellen mengundang Orlok untuk datang. Di lain sisi, Thomas berhasil menemukan sebuah tempat yang diduga kalau itu adalah tempat persembunyiannya Orlok. Namun ternyata mereka salah. Di dalam peti itu hanya berisi pembantu dari Orlok. Ellen berhasil mengundang Orlok ke kamarnya. Dengan sangat terpaksa, Ellen melayani hasrat birahinya. Tapi pada saat itu, Ellen sengaja mengulur-ngulur waktu. Dan ketika Orlok terlarut dalam birahinya, dia tidak sadar kalau mentari pagi sudah mulai bersinar. Dan sinar matahari yang menembus ke kamar Ellen membuat Orlok pun tak bisa berbuat apa-apa lagi. Kekuatannya menjadi melemah. Dan Orlok pun hancur secara perlahan. Tak lama kemudian datang Thomas. Namun naas, Ellen sudah tewas bersama dengan hancurnya Orlok. Dengan pengorbanan Ellen, akhirnya kutukan dari Orlok pun bisa dihentikan. Dan di sini akhirnya film pun selesai. Oke guys, itulah alur cerita singkatnya. Di sini Min sengaja tidak menjelaskan secara detail ya, dan hanya memberikan beberapa poin saja yang mungkin ini akan mempermudah dalam memahami dan menikmati filmnya secara utuh nanti. Dan oke guys, semoga saja apa yang Min ceritakan bisa sedikit menghibur dan memberikan informasi yang membantu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari admin dan bye-bye.